Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju berwarna merah dengan tulisan di sini. Kalau layar HP Anda cukup besar atau Anda nonton di Smart TV, bunyinya apa ini? Mission Unstoppable. Misi saya tidak bisa di-stop. Oke? Mission Unstoppable. Oke lah. Kenapa saya pakai baju merah? Karena ini berita hot lagi. Apa? Ini adalah perkembangan nasib terakhir dari para pemain Net 89. Nasib apanya? Nasib uangnya. Ya kan, semua pemain robot mengharapkan uangnya kembali gitu kan. Viral blast, sudah dibawa kabur, orangnya sudah ketangkap. Putra Wibowo menghilang tak kemana. Dengar-dengar sudah ganti warga negara, katanya warga negara Thailand ya. Nah, teman-temannya ditahan sudah. Evo Trade sudah ditahan semua. DNA Pro lagi diproses. Fahrenheit sudah ketangkap. Tinggal dua nih, Net 89 sama ATG. ATG besok saya bahas. Sekarang Net 89 dulu nih. Oke? Bagi Anda yang sudah kirim email ke saya sudah terima ratusan email yang minta difasilitasi ke paguyupan Net 89 dan paguyupan ATG yang mau melaporkannya ke Bareskrim. Kalau belum saya jawab, mohon bersabar karena saya sedang mengelompokkan. Misalnya kalau Anda yang Net 89 saya lempar ke paguyupan mana, kemudian yang ATG saya lempar ke paguyupan mana gitu ya. Saya cuman memfasilitasi ya. Nanti koordinatornya akan menghubungi Anda langsung, bukan saya lagi ya. Saya cuman mengumpulkan data Anda, kemudian saya serahkan kepada koordinatornya ya. Setelah itu Anda nggak usah tanya saya lagi karena itu kerjaannya koordinatornya yang juga korban. Saya kan bukan korban, jadi saya tidak tidak ikut menuntut gitu ya. Anda akan dikoordinir oleh koordinator masing-masing. Oke? Nah, sekarang saya masuk ya ke nasib terakhir dari pemain Net 89. Kita lihat dulu di sini ya. Notulen meeting dengan Pak Andreas 11 April 2022. Sekarang tanggal 13 ya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. 1. Ini hasil meeting nih, notulennya nih. WD atau withdraw diakui memakan waktu yang lebih lama dari perkiraan. Karena banyak yang ngetes withdraw. Saya nggak ngerti nih. Karena banyak yang tes withdraw. Kok withdraw dites lagi ya? Nggak ngerti saya. Ya, memang progresnya diakui lambat. Oke ya, mereka ngaku ya. Withdrawnya kan dicicil nih. Setahu saya waktu itu bilang, kayaknya 6 bulan ya baru selesai. Withdrawnya kan dicicil gitu ya. Tapi pasti kok bisa withdraw semua ya. Tapi terakhir yang saya dengar akan lebih lama dari 6 bulan. Mungkin bisa setahun. Oke. Ya itulah, terserah kalau Anda mau withdraw yang dengan cara mereka. Itu pun setahu saya banyak juga yang mengeluhkan nggak bisa tuh Pak. Memang ada yang cair, cuman saya nggak bisa gitu. Oke? 2. PT SMI terus monitor dan push broker-broker untuk bisa lebih cepat. Padahal dulu PT SMI ngakunya cuma jual e-book. Sekarang kok monitor dan push broker? Nah, artinya ngaku dong, berarti bukan hanya jual e-book, memang jual robot trading. Ya, ini lucu kan? Berarti kan dia membongkar identitasnya sendiri, bukan hanya sekedar jual e-book terus mensomasi orang-orang gitu ya. Enggak, jualan robot trading. Ya, karena dia bilang apa? Terus monitor dan push broker-broker untuk bisa lebih cepat. Saya kasih tahu ya, broker luar negeri kalau benar-benar paten gitu ya, nggak perlu di-push. Saya mau withdraw sekian, langsung withdraw. Pertanyaannya, brokernya abal-abal bukan? Kalau brokernya abal-abal, ya alasannya harus di-push supaya lebih cepat. Masa dicicil gitu ya? Nggak ada itu yang namanya broker kembalikan uang pakai cicil, nggak ada. Ya, ini saja sudah jelas brokernya abal-abal.
Ada satu lah katanya brokernya yang benar yang saya dengar, Hot Forex katanya. Yang Hot Forex withdrawnya lancar, berarti itu brokernya benar. Tetapi yang lain, ya kalau benar ya kayak Hot Forex kan, langsung lancar. Oke? Nomor 3. Setelah 8 minggu, Pak Andreas akan tetap minta naik limit ke broker per tanggal masing-masing broker. Saya mau tanya, dari mana aturan broker itu harus diminta, naikin dong limitnya untuk withdraw? Nggak ada. Kalau Anda memang benar-benar trading ke luar negeri dengan broker luar negeri, kapanpun Anda mau tarik, nggak ada tuh. Saya hanya bisa bayar Anda sehari cuma sekian ratus dolar. Terus sekarang harus diminta-minta oleh Pak Andreas supaya bisa naik limit gitu. Lucu ya? Bagi saya lucu. Ya. Jadi di sini Pak Andreas akan tetap minta naik limit ke broker. Nggak masuk akal. Ya. Kalau orang yang ngerti trading ini diketawain. Sorry ya kalau pakai bahasa kasar, bullshit. Nomor 4. Opsi kedua kenapa ditutup 15 April? Opsi kedua adalah konversi ke Infinity Plus. Saya sudah bahas, jangan konversi. Ada di atas videonya, ya linknya. Anda nonton. Tapi kalau Anda mau konversi, urusan Anda. Sudah saya bahas di situ, nanti saya bahas sedikit lagi di video ini. Ya, kenapa saya bilang jangan konversi itu, another bullshit. Lagi pula sudah saya jelaskan di video saya tadi, yang tadi sudah kasih tahu linknya. Ethereum nanti nggak bisa lagi di mining secara proof of work, harus dipakai staking, proof of stake. Ya, udahlah, percaya saya. Nonton lagi video saya ya. Di sini dikatakan opsi kedua sudah ditutup ya, 15 April. Jadi sekarang video ini ditayangkan 13, 2 hari lagi ditutup nih. Kenapa ditutup 15 April? Karena permintaan banyak. Sejak dibuka awal Maret, banyak member yang konversi ke CAD. Banyak yang konversi ke CAD Infinity Plus. Jadi nggak usah bayar gitu ya, nggak usah withdraw cicil, langsung konversi. Kan cepet gitu ya. Bagus, pinter. Ya. SMI perlu import rig lagi, itu VGA yang sebutnya power rig gitu ya. Perlu instalasi, perlu penyesuaian kapasitas lagi. Jadi untuk saat ini dibatasi sampai 15 April. Seakan-akan sorry ya, yang waktu itu nggak mau konversi sudah habis nih. Tapi nanti mudah-mudahan kita setelah import bisa konversi lagi. Ya saya nggak tahu ya, bener nggak banyak yang konversi. Anggap aja bener deh, berarti tetap lo jadi bebek dungu ya, konversi ke Infinity Plus. Jadi untuk saat ini dibatasi dulu sampai 15 April. Ya terserah lu coy. Tambahan. Cuman bilang ditutup tanggal 15. Karena mesin habis. Habis. Karena udah ribuan orang katanya. Mungkin ribuan atau berapa saya nggak tahu. Datang itu 20 April katanya. Artinya nanti 20 April datang lagi mesinnya ya. Nanti juga ada kloter bulan Mei sama Juni. Tenang, masih bisa. Masih ada kesempatan. Jadi seakan-akan dianggap ini barang dagangannya laku gitu. Tenang, 20 April datang lagi, Mei datang lagi, Juni datang lagi. Ya, buat nambahin bebek dungu yang pindah. Pinter loh. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau masih nggak kebagian, nanti Oktober baru dapat lagi. Yang kloter Mei, Juni, sama Oktober dapat dari upline. Astaga, pinter memang nih. Kenapa ada opsi 3? Opsi pertama kan withdrawnya dicicil, bisa 6 bulan, bisa setahun. Opsi kedua, konversi ke Infinity Plus. Ada opsi ketiga, yang ditarik, ini sederhana aja, sebab bahasanya ini sulit dimengerti bagi saya. Bagi Anda mungkin gampang, kalau saya sulit ngerti. Begini aja, yang saya tahu opsi ketiga, bisa Anda withdraw semua, tapi kira-kira 50%. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Yang saya tahu, karena yang tertulis ini agak beda. Misalnya Anda main di, misal nih ya, ini kan contoh, 500 juta untuk trading. Ya, Anda beli robot yang 75 juta. Ini misal kan saya nggak tahu nih tepatnya berapa harganya. Berarti kan Anda keluar 500 plus 75 ya. Kemudian dari 500 juta itu Anda sudah trading belum lama, baru tarik misalnya 25 juta. Udah untung nih, profit 25 juta. 25 juta Anda tarik. Kemudian ada profit lagi 5 juta. Stop. Di stop pemerintah. Sebenarnya kan kalau 5 juta Anda tarik lagi kan Anda dapat 30 juta ya. Tapi Anda cuman keburu narik yang 25 juta nih ya. Secara teori, kerugian Anda berapa? Yaitu 500 potong 25 karena Anda sudah withdraw kan. Ya.
Tapi yang 5 juta belum sempat Anda withdraw. Artinya uang deposit Anda 500 sudah tarik 25 kan 475. Tapi masih ada 5 juta yang belum Anda withdraw. Berarti yang tertahan kan 480 ya. Yang setahu saya, yang opsi 3 ini, yang robotnya hilang, uang robot sudah nggak bisa kembali katanya. Yang 480, nggak 480, profit yang belum ditarik dianggap hilang. Tolong koreksi saya kalau saya salah. Jadi, uang yang tertahan Anda, ya 475, karena Anda sudah tarik profit 25. Nah, dari 475 itu dibayar setengahnya. Setengahnya pun tidak dengan 15.000, hanya dengan 13.000. Karena kan berlaku konversi, dia bilang gitu kan, exchanger kami itu kalau Anda trading 15.000, kalau tarik 13.000 itu ilegal. Itu juga alasan kenapa mereka di stop oleh pemerintah. Karena nggak ada izin exchangernya. Nanti ada rekaman suaranya saya kasih dengar ya. Nah, jadi sebenarnya yang Anda dikembalikan nggak 50%. Robot nggak diganti. Ya, dikembalikannya dengan kurs 13.000. Ya sudah, Anda kan memang terima kurs 13.000. Artinya nggak 50%. Oke? Paling 40 lah gitu ya. Tapi oke lah. Nah, di sini dikatakan kenapa ada opsi 3? Alasannya karena takut kalau ada yang perlu uang mendadak. Saudaranya masuk rumah sakit. Pokoknya segala macam yang mesti sekarang juga. Nggak mau dicicil lama. Kalau cicil lama mau harapin full bisa 6 bulan, setahun gitu. Ini mau sekarang boleh. 50% dengan hitungan tadi gitu ya. Jadi di sini seakan-akan dia memberikan impresi, saya kan baik hati. Kalau yang mau langsung sekarang 50% gitu kan. Jadi bisa dapat uang di muka. Nah, di sini saya nggak ngerti nih bahasanya. Kenapa modelnya deposit dikurangi saldo lalu bagi 2 lagi? Nah, misalnya deposit saya tadi 500, ya. Kemudian keuntungan saya yang 25 juta sudah saya ambil. Ya, 5 juta masih tertahan. Berarti saldo saya kan berapa? 480 dong. Karena ya ini kita anggap dengan kurs masing 15.000 tadi gitu ya. Masa deposit kurangi saldo? Deposit saya 500 kurangi saldo misalnya tadi 480, masa cuma 20 juta bagi 2? Nggak masuk akal dong. Saya nggak tahu ini bahasanya salah atau apa ya. Tolong koreksi ya kalau Anda yang ngerti. Jadi kalau ini bahasanya berarti salah. Yang setahu saya, uang robot hilang, depositnya ya dikurangin, profit yang sudah ditarik, profit yang belum sempat ditarik dianggap hilang, kali 50% itu pun dibayar dengan kurs 13.000. Oke, yang ini saya nggak ngerti. Kenapa harus begini-begini? Karena dana terbatas. Karena dana terbatas. Nah, untuk dana terbatas, kita dengerin dulu nih satu video. Video ini lucu. Kenapa kalau Anda minta nggak bisa dibayar sekaligus? Alasannya ini, gini. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Nah, jadi kalau ada yang tanya, kenapa saya nggak dibayar semuanya? Ya, itu ada yang jawab tadi, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Duitnya udah entek, nggak ada di broker juga. Kalau duitnya ada di broker, tinggal instruksi langsung bayar. Kenapa harus naikin limit, harus dicicil? Makanya tadi bener, dari mana duitnya? Astaga, nggak ngerti ya? Udah nggak ada duitnya. Oke, balik lagi. Karena dana terbatas, iya tadi, dari mana duitnya? Ya, untuk hal ini SMI mencari investor yang siap take over akun. Siapa yang mau? Jadi maksudnya, siapa tahu ada orang yang berani bayar akun orang lain dengan harga murah gitu ya. Ya kan? Atau investor yang baik hati gitu, taruh uang supaya menjamin untuk withdraw cepat itu bisa berjalan. Ya, tapi karena dana terbatas. SMI harus cari investor dulu. Artinya, tidak jamin kalau Anda investor, Anda ambil opsi 3 bisa langsung dibayar. Yang terakhir saya dengar mesti tunggu 2 minggu. Itu pun kalau dibayar. Ya, terakhir yang saya dengar, cuman saya juga pusing dengar penjelasan para pemain. Sekarang turun lagi Pak persentasenya. Astaga, udahlah, saya nggak mau pusing. Pokoknya yang sekarang turun lagi gitu ya. Aduh, bagus deh, bagus ya. Oleh sebab itu, SMI sangat tidak menyarankan di opsi 3 kalau nggak super kepepet. Jadi ya lu tunggu aja 6 bulan, lu tunggu aja 1 tahun. Gue bayar kok gitu ya kan. Atau kalau mau cepet konversi ke Infinity Plus ya. Dikatakan lagi karena SMI pede withdraw akan beres.
SMI juga nggak mau sampai bisnis lainnya berantakan. Nomor 6, kalau mau meeting dengan Andreas, Big Boss, juga bisa request ke upline-nya, nanti di arrange jadwal. Coba aja minta. Oke, kemudian, kenapa saya bilang kalau Anda masuk Infinity Plus, Anda another bebek dungu? Kan sudah saya bahas di video saya. Kita lihat di sini ya. Dari mereka ya. Selamat malam kawan-kawan. Reminder, konversi mining berakhir 15 April. 4 hari lagi. Karena ini pemberitahuan beberapa hari yang lalu. Bagi yang ingin konversi, saya kasih hitung-hitungannya. Pertama, kalau akun Anda $500 atau setara dengan 6,5 juta, bisa dapat satu mini rig yang harganya 6,25 juta. Saya kasih tahu ya, ini harganya sekitar 4 kali lipat lebih ketimbang kalau Anda beli di Glodok misalnya. Terus Anda mining sendiri. Udahlah, itu informasi Anda percaya sama saya lah. Tapi kalau Anda nggak percaya, silakan Anda mau konversi. Sehingga ada kembalian uang 250.000. Ini contoh dia bilang. Akun 2, kalau Anda, contoh 2. Akun Anda ada $2.500 atau setara 32,5 juta. Bisa dapat satu klasik rig yang namanya klasik. Yaitu 25 juta dikasih kembalian 7,5 juta. Asik ya. Contoh ketiga, kalau akun Anda 5.000 atau setara 65 juta, Anda dapat 2 buah rig yang klasik, yaitu harganya 50 juta, ada dikasih uang kembalian 15 juta. Kalau akun Anda $10.000 alias setara 130 juta, kan dia cuma bayarnya 13.000. Pinter ya, 13.000. Padahal pola seperti ini dengan menggunakan rate exchanger yang ilegal sebenarnya tidak boleh, karena exchangernya sudah dinyatakan ilegal tapi dia masih pakai rate-nya. Di sini juga akal-akalan, ya. Sorry to say ya, Pak Andreas. Anda bisa dapat satu signature yang harganya 125 juta, kemungkinan baru 2 bulan lagi baru ada. Atau dapat 5 klasik yang 125 juta, kembalian 5 juta. Kalau akun 20.000 setara 260 juta, dapat 2 signature yang kemungkinan baru 2 bulan lagi baru ada. Atau dapat 10 buah klasik yang 250 juta, kembalian 10 juta. Selanjutnya bisa dihitung sendirilah, gitu lah ya. Kemudian, lalu untuk penghitungan profit harian, nah rata-rata tinggal dibagi 1.500 untuk mini dan klasik, 1.300 untuk signature, kurang lebih begini, dia kasih contoh. Mini yang 6,25 juta, ya, dibagi 1.500 atau dapat 4.200 per hari atau 126.000 per bulan. Ini bullshit juga. Enggak ada yang namanya mining kripto apapun hasilnya fix. Ini kan dia bilang fix, 4.200 per hari atau 126.000 per bulan. Tanya aja, yang namanya Ethereum kan yang dia tambang Ethereum. Apakah harganya setiap hari fix di situ? Ya enggak lah. Jadi bagaimana bisa bilang hasilnya pasti fix? Bisa naik, bisa turun. Sekarang pertanyaan saya, kalau harganya lagi naik, Anda rugi. Gitu kan? Harga lagi naik, tapi dibayar fix segini. Tapi kalau lagi turun, masa dia mau rugi? Nggak mungkin kan? Masa bisa dijamin harganya fix? Ini saja sudah bullshit. Anda masih mau percaya? Monggo, silakan jadi bebek dungu. Kemudian apa lagi tuh? Klasik, kalau 25 juta bagi 1.500, Anda dapat 17.000 per hari. Atau 510.000 per bulan. Fix nih. Fix. Nggak mungkin juga. Ethereum harganya bisa naik, bisa turun. Dan seterusnya. Ya, ada loh, kalau yang klasik dibaginya sekian, dapatnya sekian. Selalu dapatnya fix. Nggak ada. Kalau Anda kenal orang yang pernah mining, ini diketawain. Nggak ada yang namanya mining hasilnya fix setiap hari atau setiap bulan. Bullshit gitu ya. Tapi kalau Anda masih mau percaya, silakan ya. Anda percaya sama dia nih ya. Tapi ya sudah, karena Anda bebek dungu kan, percaya sama dia, ya sudah. Oke? Nah ini, makanya inilah nasib para pemain Net 89 yang mau konversi ke Infinity Plus. Makanya dari dulu saya bilang jangan konversi. Nah, sekarang kita lihat nih cuplikan suara, rekaman suara Zoom meeting mereka ya, yang menerangkan mengenai kenapa ya SMI sekarang stop. Nah, kita dengarkan saja sambil tertawa. Sebentar, mari kita dengarkan. Oke, saya akan masuk dulu dengan dari perusahaan sendiri. Saat ini kondisinya seperti apa? Ya, tadi Pak Andreas memulai dengan status perusahaan. Ya, status perusahaan SMI
seperti yang kita tahu kan banyak yang mempermasalahkan tentang legal dan tidak legal. Nah, dari arti kata legal dan tidak legal sendiri itu sebenarnya berdasarkan izin. Nah, kalau ditanya apakah SMI-nya legal? Legal jawabannya. Kenapa? Karena punya izinnya. Jadi secara hukum di Indonesia, perusahaan SMI itu punya izin untuk beroperasi di Indonesia. Gitu. Jadi perusahaan SMI-nya, PT SMI-nya legal. Tapi kalau kita mengacu kepada brokernya, apakah legal? Jawabannya tidak. Karena broker yang kita pakai itu broker di luar negeri. Nah, kalau gitu kenapa tidak ada badan hukum yang jelas untuk broker luar negeri? Ya sah-sah aja, broker luar negeri boleh beroperasi. Sebenarnya tetap boleh beroperasi selama dia nggak mau bikin kantor di Indonesia, dia tidak mau bikin ketentuan yang jelas di Indonesia, hukum Indonesia, ya boleh-boleh aja gitu. Jadi dari broker luar negeri itu sah-sah aja. Dan boleh nggak beroperasi di Indonesia? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa tidak ada hukum yang menjerat broker luar negeri itu beroperasi di Indonesia? Karena selama dia broker luar negeri itu kan berdasarkan kita kan online. Nah, online itu kan tidak membuka kantor di Indonesia. Nah, itu boleh beroperasi gitu. Makanya itu sebenarnya tidak dipermasalahkan di hukum Indonesia gitu. Jadi tetap boleh beroperasi. Yang tidak boleh adalah yang dikasusin itu para afiliator atau yang marketingin untuk broker luar negeri, gitu. Itu yang nggak boleh. Gitu. Tapi selama misalnya kayak saya bilang, Global Premier bagus, lu masuk aja di Global Premier. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan keuntungan dari dari memasarkan broker Premier. Jadi itu tidak bisa dijerat hukumnya. Nah, ini tentang legal dan tidak legal. Oke? Itu penjelasan dari Pak Andreas langsung ya. Oke. Pada rekaman ini panjang, saya cuma kasih dengar satu ini saja. Saya sudah mau muntah gitu ya. Ini ngimbulnya keterlaluan. Dimulai dengan status perusahaan SMI, legal atau tidak legal? Dia bilang legal. Betul sih, legal. Kalau saya bikin perusahaan trading kebutuhan pokok, beras, jagung, kedelai, kan trading juga. Tidak selalu trading itu forex atau kripto. Saya bikin usaha, saya daftarkan bisnis saya trading. Legal, karena saya dapat izin ya melakukan trading beras, kedelai, jagung, dan lain-lain. Tapi yang saya trading narkoba. Perusahaannya legal, tapi usahanya ilegal. Karena izinnya jualan beras, jagung, dan kedelai, tapi yang saya jual narkoba. Ini sama. Kenapa saya bilang sama? Lah kan ngakunya jual e-book. Betul kalau jual e-book pakai SUPL. Dia kan nggak pernah ngaku jual robot. Selalu saya jual e-book, izin SUPL. Secara itu benar legal. Tapi ternyata yang dijual bukan hanya e-book. Coba tanya e-booknya mana? Ngerti nggak tuh yang main itu? E-booknya isinya gimana? Enggak, robot. Bagi hasil itu yang ilegal. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu oleh Bapepti, robot karena itu berhubungan dengan transaksi trading forex, yaitu produk berjangka komoditi, tidak boleh dijual secara penjualan langsung atau MLM. Ilegal. PT-nya legal, tapi proses bisnisnya ilegal. Udahlah, jangan tipu-tipu lagi. Udahlah, percaya saya, ya. Kemudian, yang masalah itu brokernya yang ilegal. Nah, udah tahu broker luar negeri nggak boleh diperkenalkan ke masyarakat Indonesia. Kenapa diperkenalkan? Ya kan? Masing alasan. Brokernya sih sebenarnya legal, boleh beroperasi karena kita online. Sudahlah, jangan nipu-nipu lagi lah. Ya ilegal karena Anda mengintroduce broker luar negeri yang tidak punya izin Bapepti untuk dipakai oleh masyarakat Indonesia. Anda mengumpulkan dana masyarakat, Anda kirim ke broker luar negeri. Ya ilegal lah Anda. Itu tidak dipermasalahkan. Tadi Anda dengar sendiri kan. Makanya saya bilang mau muntah saya.
Kemudian, yang dikasusin katanya, itu afiliator. Nah, yang semuanya kan afiliator. Dapat keuntungan kan? Tapi sekarang disanggah, enggak, kita nggak dapat keuntungan dari broker. Brokernya tanya dulu, benar ada nggak? Kalau brokernya bukan abal-abal, harusnya bisa withdraw-nya semuanya lancar. Memang ada diskusi, wah kita sekarang nggak boleh pakai exchanger. Ya, loh, kalau nggak boleh pakai exchanger, kenapa konversi masing 13.000? Pakai kurs exchanger. Anda kan nakal-nakalan. Ya, adalah panjang lah, kita nggak usah pendengarkan lagi. Nanti saya muntah bener nih gitu. Ya, jadi yang dikasusin afiliator. Tapi kita bukan afiliator, karena kita nggak dapat untung dari broker luar negeri. Siapa bilang? Lah, Anda tidak trading beneran kok. Kalau trading beneran, uangnya sudah bisa di-withdraw dari beberapa bulan lalu. Udah, jangan nipu lagi. Ya. Jadi, frankly speaking, ya, berbicara dengan jujur dari dasar hati saya, ini semuanya dikibulin nih sama dia. Dan masing percaya. Terserah. Kalau Anda masing percaya, ya terima nasib. Dalam diskusi saya dengan beberapa orang yang sebentar lagi akan mengajukan gugatan, melakukan pelaporan ke polisi dulu, ya, ke Bareskrim, ya. Mereka bertanya, Pak, apakah saya pilih yang opsi dibayar cuma 50% walaupun sekarang sudah turun, ataukah saya gugat bikin laporan Bareskrim pakai kuasa hukum? Saya bilang, kalau Anda memang kepepet, hari ini juga harus punya uang, ya sudahlah, Anda telan aja kerugian. Anda terima itu opsi. Karena cepat kan. Walaupun Anda harus nunggu 2 minggu. Kadang-kadang ada yang sudah tunggu 2 minggu nggak turun. Bahkan sekarang sudah turun lagi konversinya. Saya nggak tahu detailnya. Ya. Tapi kalau Anda merasa, saya masih bisa hidup tanpa harus dibayar sekarang. Saran saya, Anda gugat. Anda laporkan dulu ke Bareskrim, terus Anda pakai kuasa hukum, Anda gugat. Uangnya dapat nggak, Pak? Ya memang prosesnya lama. Tetapi kan Pak Kabar Eskrim, Pak Agus sudah bilang, bikin paguyupan, tunjuk kuasa hukum, nanti di gugatannya itu kuasa hukum minta sitaan aset-aset bos, founder, co-founder, gitu ya, direktur, komisaris dari perusahaan gitu ya, yang disita diminta untuk dikembalikan ke korban. Memang makan waktu lama, karena ada pemeriksaan kepolisian, ya, kemudian nanti ada persidangan, yang mana itu tidak bisa cepat. Jadi pilihannya ada di tangan Anda. Kalau mau cepat, Anda buang sial saja, rugi gitu ya. Itu juga nggak bakal dapat 50%. Percaya saya, antara 30-40%. Sudah saya hitung. Tapi memang cepat, ya. Tapi kalau Anda bisa hidup tanpa harus ngambil sekarang, saran saya ikut paguyupan, ya. Ya, saya kasih lagi nih email saya, ya, karena saya akan close ini, saya akan serahkan ke koordinatornya dalam waktu beberapa hari, ya. Kirim email ke saya tidak akan bisa jawab satu persatu karena akan saya serahkan ke koordinatornya. Oke? Itu saja sumbangsi yang saya bisa berikan kepada Anda, simpati saya kepada Anda ya, yang sudah pernah terjerumus di Net 89. Oke? Jadi jangan selalu bilang, Pak Chandra cuman bisanya ngatain bebek tunggu. Enggak, ini sumbangsi saya buat kalian ya, supaya pintar sekarang. Oke, demikian video saya. Semoga ini mencerdaskan, mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.